Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Menyembahmu seumur hidupku. Menyembahmu seumur hidupku, memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkanku. Janjimu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, ada di pihakku. Janjimu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, ada di pihakku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Sungguh Engkau yang layak untuk kami sembah. Sungguh Engkau yang layak untuk dimuliakan oleh umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, memuji menyembah-Mu seumur hidup kami.
menyembahmu seumur hidupku, memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Menyembahmu seumur hidupku, memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh, ya Kau layak disembah. Tiba waktunya untuk kami renungkan firman-Mu, bahwa kami mengerti kehendak dan isi hati-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita melanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bilangan pasal 20 ayat 2 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpulan mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya. Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami mati dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun, kakakmu, haruslah menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini secara khusus mengajar kepada kita supaya kita dapat mengontrol emosi kita sebagai umat Tuhan, dan khususnya para pemimpin. Suatu kali bangsa Israel kembali bersungut-sungut, mengeluh kepada Musa karena tidak ada air di padang gurun. Mereka lupa yang membuat mereka harus berjalan di padang gurun 40 tahun lamanya adalah dosa-dosa mereka, persungutan mereka. Tapi itulah bangsa yang degil, tegar tengkuk,
yang tidak mau bertobat. Musa dan Harun segera menemui Tuhan. Mohon petunjuk menghadapi sungut-sungut bangsa ini. Sampai langkah ini Musa sudah benar dan tepat. Tuhan memerintahkan Musa untuk berkata kepada bukit batu di depan bangsa Israel agar terpancar air. Setelah itu Musa kembali mengumpulkan umat Tuhan dan berbicara kepada mereka. Disinilah mulai timbul masalah. Mungkin karena Musa sudah lelah mendengar kata-kata tidak mengenakan yang keluar dari mulut bangsa Israel. Omelan dan persungutan membuat emosi Musa memuncak. Dan kemudian dia mengatakan, "Dengarlah kepadaku, hei orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Tidak hanya itu, dengan emosi Musa memukul batu itu sampai 2 kali. Padahal seharusnya perintah Tuhan, Musa cukup berkata saja, maka air akan keluar dari bukit batu itu. Sikap dan tindakan Musa itu mendukakan Tuhan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ini semua karena emosi yang tidak terkendali. Kita mungkin juga sering mengalami hal yang sama dengan Musa. Ketika emosi memuncak, perkataan dan perbuatan kita menjadi tidak terkontrol. Akhirnya kita menyakiti orang lain, dan ujung-ujungnya sebenarnya kita menyakiti diri kita sendiri juga. Diri kita sendiri juga yang terluka. Melalui firman Tuhan pagi hari ini, baiklah kita belajar mengontrol emosi kita. Menenangkan hati dalam setiap situasi keadaan apapun. Jangan sampai kita menjadi seperti Musa yang kemudian dihukum Tuhan, sehingga tidak bisa membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Tanah perjanjian saya pahami sebagai kemaksimalan hidup di dalam Kristus. Sungguh sangat disayangkan bila dalam pengikutan kita akan Tuhan, kita tidak bisa maksimal di dalam Kristus. Mari pagi hari ini, oleh kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar mengontrol emosi kita, tenangkan hati dalam setiap situasi apapun, dalam kita menjalankan tugas pelayanan kita, supaya setiap kita juga dan orang-orang yang kita pimpin dapat mencapai kemaksimalan hidup di dalam Kristus. Maksimal di dalam iman percaya, maksimal dalam pelayanan gereja, maksimal dalam keluarganya, maksimal dalam seluruh aspek kehidupannya dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Kembali kami memasuki bulan yang baru, bulan April, di mana di bulan ini kami belajar tentang hati yang taat, hati yang lembut, tentang menguasai emosi, menguasai hati kami, sebagaimana Tuhan Yesus taat, tunduk kepada Bapa dalam rancangannya, menjadi teladan bagi kami semua. Dalam ketaatannya akan kehendak Bapa, bahkan dia rela mati di kayu salib menebus dosa kami. Tuhan, biar kami belajar menguasai hati kami, mempersembahkan kepada Tuhan. Allah Roh Kudus, tuntunlah kami, kuasai kami, bimbinglah kami, memiliki hati seperti Yesus, hati seorang hamba, supaya hidup kami maksimal di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Terus bimbing kami, terus lembutkan hati kami, untuk dapat mengerti kehendak dan rencana-Mu, untuk kami makin serupa dengan Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi.
Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.